Guys, halo guys, jumpa lagi channel saya Rama Sugiana. Ini proses pengecasan akhir ya guys, di jam 16 lewat 18 menit atau jam 4 lah, 16-18 menit jam 4. 13,8 ya, turun 13,8 karena voltase tegangan dari PV turun ya guys. Jadi sudah sore, makanya voltasenya turun. Begitu juga proses chargingnya juga menurun, nggak nyampe 6 ampere atau 2 ampere. Ini cuma sisa-sisa dari sinar matahari, nggak nyampe 1 ampere ya guys, makanya tegangannya menurun. Dan seperti inilah pada saat mulai menjelang penuh, kapasitas pengecasan solar cell ke aki seperti ini. Saya ini sebenarnya di 14,4, voltasenya menurun, terus kapasitas akinya juga pun menurun. Dan di sini terbaca di solar cell 0,8 ya, 14,1 volt. Wattnya juga turun 13, nggak nyampe di atas 20 atau 30, nggak nyampe. Dan perolehan dari panel surya tadi itu perolehannya 118,7 watt peak 10 jam, 34,57 Ah, 497,5 watt hour. Itu yang dari panel surya ya guys, 82 Ah. Oke, ini yang di aki yang sudah masuk ke aki. Ini saya pendapatan hari ini lumayan sangat besar dan tidak ada mendung hari ini, sangat cerah sekali, dan hasilnya juga lumayan besar. Pendapatan 13,8 ya, voltase dari panel surya yang dikonversi ke SCC menjadi 13,8. Dan kapasitasnya sekarang menurun jadi 9 watt. Kapasitas daya dari panel surya menurun jadi 8 watt dari panel surya masuk ke SCC. SCC dikonversi menjadi menjadi daya sekitar menurun jadi 8 atau 7 watt. Dan ampernya pun menurun guys, ampernya 0,5 ya. Nah, ini penghasilannya hari ini nih guys, sangat besar guys, 97,0 WP, 17 jam ini kalkulasi, 34,283 ampere hour, 465,0 watt hour, 400 guys, hampir 465 ya, hampir kalau bisa dibilang tuh 465 watt hour itu berapa persen ya, sekitar 90-an kali ya, 90% kapasitas aki. Lumayan sangat besar ya guys, hasil pendapatan hari ini, hasil tambang hari ini sangat besar, sampai menembus 400 ya guys. Biasanya 300 atau 200, sekarang bisa nyampe 400 karena saya memakai sistem seperti ini. Saya pisah 130 WP, saya pisah 150 WP, saya pisah. Ini kalau saya naikin ya, ini pada saat intensitas cahaya menurun nih, pada saat saya naikin ini akan naik pula ampernya, dan chargingnya akan maksimal juga. Soalnya saya gabungkan antara 130 sama 50. Kalau saya turunin berarti yang bekerja yang 130 WP, yang 50 WP nya nggak bekerja. Kalau saya turunin 50 WP, kalau yang saya turunin 130 WP berarti yang bekerja di PV cuma 50 WP. Saya gunanya ini supaya nggak overload aja di
pada saat pengecasan ke aki memang sih ada controller, cuma saya sayang banget sama controllernya, saya nggak mau sampai rusak kesekian kalinya lantaran saya kegedean panel surya saya gede besar wattnya, yang dikonversi menjadi listriknya ampernya juga besar, nembus sampai 6 ampere ya tadi ya. Makanya saya rada-rada ini juga kalau umpamanya saya terusin nih, saya onin semua di sini pada saat terik-teriknya matahari, saya takut controller saya ngelos lagi guys kayak yang udah-udah. Jadi voltasenya itu nggak berhenti di 14,4, dia akan lebih dari itu, jadi nggak terkontrol. Makanya begitu overload tinggi, daripada saya mengandalkan SCC, mendingan saya matikan yang 50 WP. Jadi saya cuma pakai 130 WP. Sebenarnya idealnya sih sebenarnya aki saya cocoknya tuh sama panel surya yang 130 WP. Yang 50 WP ini hanya untuk membantu supaya lebih cepat dan ampernya pun besar yang masuk ke aki. Gunanya sih untuk itu, untuk menambah ampere supaya ampernya lebih besar bisa masuk ke aki dan lebih lama untuk penggunaannya dalam penggunaan beban. Seperti itu guys. Kalau saya pakai yang 130 mungkin pengecasannya lama dan hasilnya kurang efisien sih. Kalau umpamanya kita lagi ada cuaca mendung atau cuacanya nggak mendukung, itu pasti nggak nyampe 90% guys untuk kapasitas level aki. Nah ini nggak tahu nih nanti standby use nya di aki berapa persen ya guys, nanti saya videoin lagi setelah begitu nggak ada sinar matahari, nggak ada panel suryanya ini mati, sudah tidak ada arus dari panel surya, nanti standby akinya itu kira-kira berapa persen di kapasitas hasil tambang yang tadi saya sudah sebutin, hampir 400 watt hour dan 30 berapa ya tadi ya, 33 ampere ya, saya lupa. Oh 34 ampere guys, sampai nembus 34 ampere guys. Biasanya nggak nyampe sampai 34 ampere, hari ini bisa nyampe 34 ampere. Itu sangat besar sekali hasil tambang hari ini. Dan cek di sini ya, sekarang udah menunjukkan 16.39, berarti setengah limaan, jamnya menunjuk setengah 5. Ini ya kalau dibilang anget sih wajar, angetnya nggak gitu panas. Kalau kita bisa lihat di sini, bisa lihat di sini 38 derajat ya untuk kondisi suhu di dalam ruangan panel 38 derajat, sedangkan suhu di luar panel 38 derajat. Sama ya, kok bisa sama ya? Ya entahlah ya, mungkin memang seperti itu sistemnya. Oke, kesimpulannya hasil tambang hari ini cukup lumayan memuaskan ya. Dari semalam saya pakai DOD sekitar 50%, saya mendapatkan lebih dari daya yang dikeluarkan ya guys. Dari daya yang dikeluarkan kemarin semalam 336,3 watt hour ya yang dikeluarkan untuk suplai beban. Sama ini ampernya kemarin semalam cukup tinggi juga, besar juga buat nyalain kipas 29,101 ampere hour itu. Dan watt peak wattnya, watt tertingginya tuh 85 watt ya, 85 watt itu. 85 watt peak itu ini kipas angin, beban lampu, TV itu 85 watt, 85 watt totalnya. Ya kesimpulannya ya lumayan ya. Ya sering-sering kayak gini, setiap kali ngecas aku bisa nggak ngecas lagi nih.
Untuk pemakaian beban lampu, aku cuma ngecas sekali, dipakai selama 2 hari juga nggak bakal sampai DOD ke 50% guys. Ini cukup lumayan sih. Jadi saya pakai 2 hari nih, 2 hari pemakaian. Hari paginya sampai sore saya nggak ngecas, malamnya saya pakai lagi buat lampu, masih mampu guys. Cuma kalau begitu dipakai buat ini sama TV itu udah pasti nanti drop di bawah 50%. Soalnya ini cukup besar kapasitasnya. Kalau untuk lampu LED ya kapasitasnya kecil. Ya semalam dilihat cuma sampai 9 watt kan. 9 watt itu bisa nyampe 24 jam sih nonstop kalau buat nyalain lampu doang, penerangan. Lumayan buat ngirit-ngirit tagihan listrik. Dan ini hasilnya juga lumayan tinggi sih, lumayan tinggi di kapasitas ini ya, kapasitas aki saya ya. Kalau disetarakan sama kapasitas yang hitungannya kWh ya jauh guys. Soalnya kapasitas saya cuma 82 Ah. 82 Ah kan sekitar nggak nyampe 1 kWh guys. 82 Ah itu paling sekitar 900-an ya, 900 watt atau 800 watt. Masih kapasitas kecil sih kita punya. Untuk backup aja sih saya bikin panel surya seperti ini ya, untuk backup kebutuhan. Kalau dibilang sehari-hari ya enggak sih, untuk kebutuhan kalau lagi mati lampu atau apa sih fungsinya. Cuma masih bisa dipakai untuk setiap hari untuk daya lampu guys. Untuk daya lampu, untuk pemakaian setiap hari itu masih bisa, masih mampu. Dan untuk kipas angin sebenarnya masih mampu, cuma ya ngecasnya harus setiap hari. Habis dipakai besok paginya dicas lagi, pakai besok paginya dicas lagi. Jadi harus standby di sini sih ngontrol. Jadi biar tahu pergerakan ampernya besar atau enggaknya. Contoh kayak tadi sampai 6 ampere kan, saya sebenarnya memperingan kerja SCC. Saya pisah seperti ini tuh fungsinya untuk memperingan kerja SCC. Jadi nggak stop terus gitu. Pada saat saya nyalain semua kan ampernya tinggi tuh. Begitu aki udah menjelang penuh, terus voltasenya saya di timernya tadi 14,4, itu si SCC akan nahan arus yang dari panel surya. Lama kelamaan kalau kayak gitu sih takutnya saya bermasalah lagi di SCC saya, makanya saya bagi dua. Yang ini 50 WP, yang ini 130 WP. Mungkin kalau nanti saya mau ada nambah lagi, saya nggak perlu ganti MCB lagi, nggak perlu nambah MCB lagi. Mungkin yang ini 130 WP, nah yang sini yang 50 WP ini saya bisa jumper di sini untuk kapasitas panelnya ya. Tapi kalau dibilang kapasitas panelnya, aki saya masih kecil guys. Jadi ibaratnya kelebihan muatan arus ya, kalau dari panelnya itu besar sampai hampir 200 ampere dan 200 WP, hampir 200 WP ya, sekitar 180. Kalau dikalikan 4 ya itu watt dari watt powernya panel surya itu 180 WP dikali 4, itu hasilnya watt panel surya yang dalam satu hari mampu mengecas sampai sekian watt dikali 4. Makanya panel surya saya terlalu besar buat kapasitas aki yang 82 ini. Tapi idealnya ya 130 tadi. Yang 50 WP saya matikan untuk backup, buat ngebantu supaya lebih
cepat lagi untuk mencharging baterainya. Ampernya sampai 6 ampere yang dikeluarkan masuk ke aki, dan sekarang sudah standby. Ini kayaknya standby, jadi ada kemungkinan voltasenya hampir sama. Voltase panel surya udah 13 ini ya. Kalau udah 13 kayak gini berarti udah nggak ada tenaganya guys, panel surya, dan matahari udah mulai terbenam. Nah, hampir sama ini kapasitas aki 13,4 ya. Nanti kalau udah sama 13,4, di sini akan 0. Di sini akan 0, ampere 0, udah nggak ada pengecasan ke aki, udah nggak ada yang bisa dicas lagi untuk ke aki, jadi semuanya 00 semua. Dan hasil kapasitas saya seperti ini, mendapatkannya 34,76, 34, 389, 499, 466 Wh. Oke guys, mungkin gitu aja guys review hasil akhir pengecasan di jam 16.47 ya guys, setengah 5. Hasilnya cukup lumayan besar dan bisa dipakai untuk kebutuhan malam hari guys, kebutuhan lampu dan beban lainnya untuk beban-beban yang kecil aja, watt-watt yang kecil. Oke guys, gitu aja. Assalamualaikum, dan jangan lupa like, comment, dan subscribe di channel saya Rahmat Sugiana. See you, bye bye.